Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Kamu dari mana ini? Masih pakai seragam ya? Iya, baru pulang sekolah. Oh, baru pulang sekolah. Eh, Senang sekali loh, Ibu bisa bertemu dengan kamu hari ini walaupun virtual aja. Saya juga sangat senang sekali karena bisa bertemu Ibu meskipun virtual. Saya juga sangat berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Oke. Eh, Tampaknya kamu ada sesuatu yang penting ya, sehingga kamu ingin menemui saya. Iya, Bu. Hmm, Tampaknya wajahmu terlihat mendung, seperti ada yang sedang terganggu perasaanmu. Apa ibu salah? Iya, Bu, betul. Apa yang Ibu katakan? Baik, ibu memahami perasaanmu. Namun, apakah perasaan itu enak atau kamu merasa terganggu dengan yang kamu alami? Mungkin kamu bisa bicarakan di sini. Saya pikir juga seperti itu, Bu. Eh, oke, kalau begitu, ibu ingin mendengar sejauh mana perasaan tak enak yang sedang mengganggu kamu saat ini. Begini, Bu. Saya beberapa kesulitan dan rasa kecewa menghadapi lingkungan baru di sekolah saya saat ini, terutama menghadapi pergaulan teman-teman yang bebas tanpa menghiraukan norma agama. Hal ini membuat saya tertekan berada di sekolah ini. Bisakah kamu jelaskan lebih jauh mengenai kekecewaan kamu itu? Iya, Bu. Saya kecewa karena memandang rendah terhadap saya. Mereka memandang kekayaan, pesta, pergaulan bebas, dan saya dianggap mereka sebagai orang yang kolot, ortodok, soalim, dan lain-lain yang menurut saya itu membuat hati saya tidak nyaman. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan setelah kamu mendapat kekecewaan itu? Saya lebih banyak dan lebih menghindari mereka, Bu. Apakah dengan cara demikian kamu merasa senang? Tidak juga, karena saya akan terus berpikiran tentang mereka terus-menerus. Hmm, Mungkin yang jadi pemikiranmu adalah bahwa situasi sekolah ini harus sama dengan sekolahmu di daerah yang sangat bagus dengan nilai-nilai religiusnya. Apakah demikian? Betul, Bu. Ya. Kalau begitu, apakah masalahmu adalah tentang bagaimana menyesuaikan diri di sekolah ini? Iya, Bu. Saya rasa juga seperti itu. Bagus. Berarti kamu sudah memahami masalah kamu, yaitu bagaimana menyesuaikan diri di sekolah yang baru. Iya, Bu. Mungkin situasi ini tidak dapat saya rubah. Namun, saya tidak mungkin mengikuti cara-cara pergaulan mereka yang seperti itu. Oke, kamu ingin menuntut ilmu di sekolah favorit ini. Namun, di sisi lain, kamu juga mengalami perasaan tertekan dan konflik menghadapi situasi pergaulan muda-mudinya. Bagaimana ini? Ya, Bu. Tujuan saya, utama saya ingin belajar di sekolah ini. Saya telah berjanji dengan ayah dan orang tua saya untuk giat belajar agar bisa masuk di Fakultas Kedokteran UI. Karena
sudah menjadi cita-cita saya. Baik, bagus sekali tekadmu itu. Saya sangat mendukungnya. Lalu, apa kamu punya cara untuk mengatasi masalah penyesuaian diri terhadap teman-temanmu yang baru itu? Saya masih bingung, Bu. Maksudnya gimana? Saya takut akan pengaruh budaya muda-mudi yang tidak religius. Karena itu saya minta petunjuk Ibu. Hmm, Ketakutan itu tidak beralasan. Yang penting adalah apakah kamu mampu untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan sebuah prinsip. Mengenai petunjuk yang kamu minta, Ibu rasa kamu mungkin bisa berpikir dan bisa mengatasinya sendiri. Saya akan mencoba berpikir untuk menyesuaikan diri walaupun hal itu cukup berat bagi saya. Apakah kamu bisa berdiskusi dengan seorang teman yang akrab untuk memecahkan masalah bersama? Mungkin ada, tapi belum pasti. Baiklah, kira-kira apa rencanamu, rencana sementara sebagai pegangan untuk tindakanmu selanjutnya? Pertama, saya akan temui teman-teman dekat saya untuk meminta pendapatnya. Yang kedua, saya akan berbicara dengan ayah mengenai hal ini. Setelah itu, nanti saya akan menghubungi ibu kembali. Bagus. Sebelum kita tutup pembicaraan ini, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Dan kira-kira apakah kamu mendapatkan kesimpulan kamu setelah berdiskusi dengan ibu? Saya merasa lega sekali karena kecemasan saya mulai menurun dan saya sudah tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan. Baik, saya turut senang mendengarnya. Apakah masih ada yang bisa kamu sampaikan? Saya kira cukup, Bu. Baik, bagaimana kalau kita tutup dulu sesi pembicaraan kali ini dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kamu untuk berbicara dan bercerita dengan saya. Iya, Bu, sama-sama. Baik, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apa Ibu memanggil saya? Ya, saya memang sudah lama ingin berbincang-bincang dengan Anda. Apakah Anda tidak keberatan? Tentu tidak. Terima kasih. Saya senang sekali berbicara dengan Anda. Tapi sepertinya saya lihat sekarang seperti agak murung. Apakah saya keliru? Ya, Bu, benar. Kalau begitu, sebagai orang yang selama ini dekat dengan Anda, mungkinkah Anda ingin mengungkapkan perasaan tersebut kepada saya? Tapi ini masalah pribadi, Bu. Ya, saya mengerti jalan pikiran Anda. Kalau sekiranya Anda tidak mau membicarakannya kepada saya, ya nggak apa-apa. Tapi saya jadi heran, bukankah biasanya Anda tidak begitu berjarak dengan saya? Lagi pula antara keluarga Anda dan keluarga saya juga hampir seperti satu keluarga. Mungkin Anda masih ingat waktu saya minta bantuan kepada Anda mengenai konflik saya dengan suami saya. Ternyata nasihat saudara yang saya ikuti dan itu betul-betul ampuh. Sejak saat itu, saya jadi amat percaya dengan Anda. Maaf, Bu.
Memang saya agak panik sampai saya lupa bahwa bantuan dari Ibu. Dan terima kasih karena Ibu telah mengingatkan saya. Baik, apakah ada yang masih mengganjal di hati saudara sehingga tadi Anda katakan ada masalah pribadi? Ya, Bu, masalah anak perempuan saya yang nomor 2. Yang maksud Anda Ani yang sekarang di SMA. Ada apa dengan dia? Bukankah selama ini dia baik-baik saja? Ya, itulah, Bu. Dia mulai terpengaruh pergaulan yang saya anggap negatif. Saya belum membuktikannya, tapi kata kakaknya, dia sering ke diskotik dan bergaul sama pemuda-pemuda yang brengsek. Hati saya jadi cemas, bingung, sehingga saya bertengkar dengan suami saya. Karena saya anggap dia kurang memperhatikan anak. Saya kan sibuk, Ibu tahu sendiri ya. Ya, tadinya saya ingin mendengar agar Anda memimpin cabang perusahaan kita yang baru di Medan. Tapi dengan situasi keluarga Anda yang masih perlu pembinaan, semua tergantung Anda yang bisa memutuskannya. Karena dengan keadaan anak gadis Anda yang sedemikian rupa, saya sangat memahami bagaimana kondisi keluarga Anda saat ini. Terima kasih sekali atas kepercayaan Ibu terhadap saya yang begitu besar. Sekaligus hal ini merupakan tantangan bagi saya. Tapi apa yang Ibu katakan benar sekali. Saya tidak mungkin bisa meninggalkan keluarga yang sedang kacau. Perasaan saya dengan suami sangat kalut sekali, Bu. Apakah Anda sudah berdialog dengan Ani hingga saat ini? Saya marah besar kemarin pada anak itu. Hampir saja saya tempeleng kepalanya kemarin. Kalau tidak dihalangi ayahnya, dan saya berpikir ayahnya itu membela anak atau memanjakan anaknya sehingga kelakuannya itu melonjak. Ibu, saya kira perasaan jengkel itu wajar. Namun, apakah hal itu tidak membahayakan keutuhan keluarga Ibu? Saya sependapat sama Ibu. Namun untuk berdialog dengan anak, saya sampai saat ini belum bisa. Walaupun penjagaan terhadapnya diperketat, pulang sekolah dia tak boleh lagi keluar, tapi mungkin cara saya kurang baik. Saya kira sekarang Anda telah menyadarinya. Dan selanjutnya, apakah dengan menekan Ani dengan begitu keras tidak membuat dia stres dan hubungan Anda dengan dia menjadi berjarak? Saya paham, tetapi saya masih bingung. Apakah saya mampu mengatasi persoalan ini? Ibu, saya memahami perasaan Anda. Saya merasa bahwa saya juga menghadapi keluarga saya sendiri. Nampak persoalan Anda perlu dirundingkan secara bersama antara anggota keluarga. Tapi untuk sementara, masalah Anda mungkin berkisar pada penyadaran Ani dan anak-anak yang lain, supaya mempunyai tanggung jawab untuk diri sendiri dan untuk keluarga, serta dukungan semua anggota keluarga, terutama Anda sendiri dan suami Anda. Tampaknya kekompakan Anda dan suami Anda adalah kunci keberhasilan. Tapi sayangnya hal itu belum terjadi ya.
Tapi terus terang, saya tidak tahu bagaimana caranya. Jika Anda setuju bahwa persoalan Anda seperti itu, mungkin diskusi ini bisa kita lanjutkan. Oke, saya percaya bahwa Anda berpikir ke arah suatu jalan. Tetapi alangkah baiknya kita simpulkan dulu pembicaraan kali ini sehingga Anda punya arah dan fokus pembicaraan menjadi jelas. Apakah kira-kira hari ini yang bisa Anda simpulkan dari pembicaraan kita? Mungkin bagaimana saya berdialog dengan Ani dan didukung oleh semua keluarga, terutama ayahnya, antara saya dan suami saya perlu ada kesamaan persepsi mengenai cara mendidik anak yang baik. Ya, bagus, tepat sekali. Saya kira Anda sudah mulai menyadari betapa pentingnya berdialog dengan semua anggota keluarga yang mendiskusikan semua masalah dan kebahagiaan mereka. Sebagai orang yang taat beragama, saya kira tuntutan imanlah yang amat penting. Jadi sekarang bagaimana baiknya, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Baik, saya kira Anda perlu menilai diri Anda terlebih dahulu. Apakah perasaan yang Anda punya itu perasaan marah, perasaan jengkel, agresif, yang masih bersarang di dada Anda, di dalam hati Anda. Apakah keimanan Anda sudah bisa mengatasi semua sifat itu? Karena jika Anda menghadapi anggota keluarga dengan perasaan demikian, mungkin tidak akan ada jalan keluarnya. Bahkan perpecahan juga bisa terjadi. Jadi maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui Anda di sini. Saya amat memahami dari Ibu yang saya anggap menerangi saya. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Ibu. Baik, saya juga terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya dan saya minta maaf kalau saya mengganggu waktu Anda. Baik, saya cukupkan di sini dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.